Film dimulai dengan sebuah berita yang mengumumkan bahwa kandidat calon presiden telah ditentukan. Serangkaian berita itu berakhir dengan kabar terbaru di mana seorang pria menyelamatkan gadis dari upaya perampokan. Dia adalah Kim Gon-woo, seorang kurir baik hati yang selalu peduli dengan keadaan sekitar. Korban yang dia selamatkan saat itu adalah Soo-ah, idol terkenal yang sedang naik daun. Gon-woo diberi penghargaan dan gelar warga pemberani oleh pihak kepolisian. Sosoknya pun dijadikan suri tauladan agar masyarakat lain mencontoh kebaikannya. Dalam waktu singkat, Gon-woo menjadi terkenal dan sering diundang ke beberapa acara TV. Walau demikian, dia tetap rendah hati dan terus berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Di suatu hari, Gon-woo memilah paket yang akan dia kirim ke dalam mobil box. Sebelum berangkat, dia selalu menyalakan radio untuk mendengarkan siaran lalu lintas yang akan dibawakan oleh mantan istrinya, Son Young. Di jalan, Gon-woo mendapat panggilan dari kenalannya Joo-ho yang berkata bahwa tokonya sebentar lagi sudah siap. Melalui kamera pengawas yang terhubung dengan ponselnya, Gon-woo bisa mengawasi keadaan toko miliknya itu secara langsung. Toko itu adalah persiapannya untuk menikmati sisa hidup jika sudah berhenti dari pekerjaannya saat ini. Gon-woo adalah sosok yang ramah dan disukai banyak orang. Pekerjaannya itu mendekatkan dirinya dengan masyarakat sekitar, terutama orang-orang yang ada di dalam cakupan wilayahnya. Namun sikap terlalu baiknya itu terkadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki perasaan. Suatu ketika, Gon-woo dikerumuni anak-anak yang menganggap dirinya sebagai superhero karena sudah menyelamatkan idola mereka. Gon-woo menanggapi itu dengan santai sebelum akhirnya dia mendapat panggilan dari teman lamanya, Muyol. Mereka berdua bertemu di sebuah jalan untuk bicara dan saling menanyakan kabar. Saat itu terungkap bahwa di masa lalu mereka tergabung ke dalam sebuah kelompok band independen dan hubungan mereka cukup dekat untuk dikatakan sahabat. Gon-woo berkata bahwa Muyol datang pasti membutuhkan bantuan darinya. Ketika Muyol mengakui itu dan bertanya kenapa Gon-woo bersedia, dia menjawab, tentu saja, karena kita adalah teman. Gon-woo pergi sejenak untuk mengantarkan paket yang lokasinya tidak jauh dari tempat parkir. Namun anehnya, alamat paket itu mengarah ke sebuah gedung kosong tak berpenghuni. Ketika Gon-woo kembali, mobil box miliknya dibawa pergi oleh Muyol dengan alasan mobilnya itu menyebabkan kemacetan dan dia akan berputar balik. Di saat yang sama, rombongan mobil calon presiden nomor urut 1 datang dari arah yang berlawanan. Tiba-tiba mobil itu meledak dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Gon-woo yang masih menunggu melihat langsung kejadian itu dan dia sangat terkejut. Di saat itulah semuanya terungkap bahwa Gon-woo sedang dijebak oleh sahabatnya sendiri. Ternyata Muyol adalah bagian dari organisasi yang menentang calon presiden nomor urut 1. Paket yang dipegang Gon-woo sebenarnya adalah bom yang dimana itu akan menjadi bukti bahwa dialah yang sudah membunuh calon presiden. Namun, Muyol yang masih terikat dengan tali persahabatan mengurungkan niatnya dan menjemput kembali Gon-woo. Dia menjelaskan bahwa bom yang ada di dalam paket itu akan meledak dalam waktu 3 menit setelah ledakan pertama terjadi. Muyol memberikan nomor seseorang untuk dimintai bantuan dan memintanya untuk pergi menyelamatkan diri karena dia akan dibunuh oleh komplotannya jika tertangkap. Sebelum pergi membawa bom itu, Muyol berpesan kepada Gon-woo untuk tidak percaya kepada siapapun. Komplotan Muyol mulai mengejar Gon-woo atas perintah seorang wanita dari tempat yang jauh. Sementara itu Muyol membawa mobil beserta bom itu ke sebuah gedung parkiran untuk menghindari korban jiwa. Di saat yang sama, Muyol ditembak oleh komplotannya sendiri karena dia sudah mengkhianati mereka. Alhasil, dia ikut meledak bersama bom tersebut. Gon-woo melihat langsung sahabatnya itu tewas dalam ledakan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melanjutkan pelariannya. Gon-woo terus dikejar oleh orang-orang dengan pakaian berdasi. Tak peduli kemanapun Gon-woo pergi, mereka akan terus mengejarnya. Di tengah-tengah pelariannya itu, Gon-woo mendapat panggilan dari Yumi, wanita yang sedang dekat dengan dirinya. Yumi sangat khawatir setelah dia melihat berita ledakan tersebut di televisi. Gon-woo datang ke apartemen Yumi untuk bersembunyi. Saat itu dia melihat berita lanjutan dari kasus tersebut yang menjelaskan bahwa ledakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh mobil RC berbahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh. Berita itu mempengaruhi pikiran Gon-woo terutama setelah dia melihat mobil RC berjajar di lemari milik Yumi. Gon-woo mulai curiga kepadanya saat dia mengingat kembali pesan terakhir sahabatnya
untuk tidak percaya kepada siapapun. Walau terlihat sudah dekat, Yumi adalah sosok baru dalam kehidupannya, di mana mereka bertemu setelah Gon-u dinobatkan sebagai warga pemberani. Ternyata benar, Yumi adalah bagian dari konspirasi tersebut. Kehadirannya sudah diatur sedemikian rupa untuk mengatasi kejadian seperti ini. Karena identitasnya sudah terungkap, Yumi mulai menyerang dan berusaha untuk melumpuhkan Gon-u. Namun, usahanya itu gagal ketika Gon-u tidak sengaja membenturkan kepalanya ke meja dan membuatnya pingsan. Di saat yang sama, seseorang berusaha membuka pintu apartemen dan Gon-u terpaksa melompat dari jendela untuk melarikan diri. Pria berbaju hitam berhasil masuk ke apartemen dan mulai mengejar Gon-u yang lari ke arah kerumunan. Gon-u masuk ke sebuah toko sebelum akhirnya dia bersembunyi di toilet. Saat itu Gon-u menghubungi nomor telepon yang sebelumnya dia dapatkan dari Muyol, tapi tidak ada respon apapun. Di saat yang sama, pria misterius itu menyadari keberadaan Gon-u dan sudah siap untuk menembaknya. Namun untungnya Gon-u berhasil kabur setelah dia hampir saja tertangkap oleh pria itu. Saat pergi menggunakan taksi, berita mulai tersebar di mana Gon-u sudah teridentifikasi sebagai pelaku pembunuh calon presiden tersebut. Semua orang kaget tidak menyangka karena beberapa waktu lalu Gon-u adalah sosok yang menjadi sorotan publik yang mendapat penghargaan karena sudah menyelamatkan idol terkenal Suah. Kepala Badan Intelijen memutuskan untuk membentuk tim pencarian bersama polisi. Setelah acara pers tersebut selesai dilaksanakan, pihak polisi kebingungan karena ternyata kasus tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak intelijen. Mereka hanya menjadi pajangan di pertemuan itu karena tidak memiliki peran sama sekali. Sementara itu, Gon-u dihadapkan dengan pilihan yang sulit ketika temannya Juho yang ada di toko ditangkap dan diinterogasi oleh komplotan yang mencarinya. Aksi mereka itu terpantau oleh kamera CCTV dan Gon-u mengancam akan melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Namun, ternyata komplotan itu sudah menyiapkan rencana tidak terduga di mana seorang pria yang mirip dengannya muncul di toko itu dan membunuh Juho. Seketika Gon-u terkejut dan membatalkan rencananya untuk melaporkan kejadian tersebut. Kini dia benar-benar tidak bisa lari dari tuduhan itu karena konspirasi ini dirancang dengan penuh perhitungan. Ketika Gon-u pergi, dia tertangkap dan dipertemukan dengan dalang permasalahan ini di sebuah mobil. Ternyata dia adalah ketua direktur Badan Intelijen yang korup, yang berencana untuk menguasai Korea dalam bayang-bayang. Dia dan pejabat korup lainnya sudah menyiapkan calon presiden baru yang akan menjadi boneka mereka dalam mengatur pemerintahan. Di perjalanan, sebuah mobil yang dikendarai oleh pria misterius datang mendekat. Dia menembak mobil direktur dan membuatnya terguling. Di saat itulah dia terjun untuk menyelamatkan Gon-u dan membawanya pergi menuju tempat persembunyian. Pria itu meminta Gon-u untuk mengikutinya ke terowongan saluran air karena di sana adalah tempat terbaik untuk bersembunyi dari pantauan kamera CCTV. Pria itu meminta Gon-u untuk bergegas karena sebentar lagi saluran air tersebut akan terbuka dan untung saja mereka tidak terlambat. Setelah menyusuri saluran air, Gon-u dibawa ke tempat persembunyian dan di sanalah semuanya terungkap. Pria itu adalah Tuan Min, mantan anggota intelijen sekaligus teman Muyol yang sudah mengetahui rencana konspirasi tersebut. Dialah sosok orang yang diceritakan Muyol untuk dimintai bantuan olehnya. Tuan Min melakukan itu semua karena berhutang budi kepada Muyol di masa lalu. Gon-u bertanya kenapa harus dia yang menjadi korban. Tuan Min menjelaskan itu karena dirinya telah menjadi sosok tauladan bagi masyarakat. Jika seseorang yang dikira baik melakukan kejahatan, maka orang yang tertipu akan murka. Dengan begitu semua perhatian akan terfokus kepadanya dan melupakan fakta yang sebenarnya. Namun ternyata Tuan Min mempunyai motif lain kenapa dia mau menolong Gon-u. Dia bermaksud untuk menjualnya kembali ke pihak intelijen, tapi bukan uang yang dia minta, melainkan kebebasan atas dirinya agar bisa pergi meninggalkan Korea bersama putrinya. Tuan Min mengancam jika tuntutannya itu tidak dipenuhi, maka dia akan membawa Gon-u dan membeberkan fakta yang sebenarnya ke publik. Tuan Min terpaksa melakukan itu karena dia mempunyai prioritas yang harus diutamakan. Keesokan harinya, Son Yong selaku mantan istri Gon-u dimintai keterangan dan diajak untuk bekerja sama oleh Badan Intelijen. Mereka meminta Son Yong untuk melaporkan panggilan jika Gon-u menghubunginya. Dengan begitu pihak Intel bisa melacak keberadaannya. Son Yong berkata bahwa mereka sudah tidak dekat dan Gon-u tidak mungkin menghubunginya lagi. Malam harinya, Son Yong datang ke acara pemakaman Muyol. Di sana dia bertemu dengan teman lama sekaligus sahabat Gon-u di masa muda. Mereka adalah Don Gyu dan Gem Chol yang pernah tergabung ke dalam band.
Sebagai teman, mereka tidak mempercayai berita itu sepenuhnya. Begitu juga dengan Son Young yang mulai mengkhawatirkan mantan suaminya itu. Di lain tempat, jumpa pers kedua sedang berlangsung dan Tuan Min menyelinap masuk ke acara tersebut. Saat itu dia mengancam Direktur Badan Intelijen untuk mengabulkan permintaannya. Namun direktur tidak takut dan dia mengeluarkan peringatan bahwa bagi siapapun yang berusaha melindungi atau menyembunyikan pelaku akan dihukum seberat mungkin. Merasa tidak punya pilihan lain, Tuan Min pergi meninggalkan gedung setelah dia berhasil melumpuhkan salah satu anggota Intel yang mengejarnya. Pada akhirnya dia melepaskan Gon-u karena tidak mau tertangkap sebagai pembantu kriminal. Ketika mobil Tuan Min mogok, Gon-u malah membantu dan mendorong mobilnya. Dia tidak marah karena tahu bahwa Tuan Min melakukan itu demi keluarganya. Saat mobil menyala, Tuan Min tidak tega meninggalkannya dan akhirnya mereka berdua pergi bersama. Sementara itu, para pejabat korup menghadiri pertemuan untuk membahas calon presiden baru yang akan menjadi boneka mereka. Saat itu juga terungkap bahwa Direktur Badan Intelijen ternyata berada di bawah kendali mereka. Di perjalanan, Tuan Min menjelaskan cara kerja intelijen yang sebenarnya. Dalam konspirasi ini, ada orang yang dijadikan sebagai tiruan Gon-u melalui operasi plastik. Dengan begitu, mereka sudah mempunyai bukti akurat yang akan dipercaya oleh media. Sekalipun tidak mirip, orang-orang akan percaya karena sudah terlanjur marah kepadanya. Bisa dibilang ini adalah pemalsuan yang diciptakan pemerintah bersama dengan media. Ketika Gon-u bertanya kenapa harus dia yang menjadi korban, Tuan Min menjelaskan bahwa sebenarnya siapapun bisa menjadi target asalkan dia bisa dimanfaatkan. Pada akhirnya Tuan Min dan Gon-u saling bekerja sama untuk mengungkap konspirasi ini. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menemukan dokter yang melakukan operasi plastik pada tiruan Gon-u. Tuan Min meminta bantuan temannya untuk mengumpulkan daftar ahli bedah yang bermasalah, karena Badan Intelijen tidak mungkin menggunakan dokter bedah yang bersih untuk menjalankan konspirasi ini. Tuan Min berkata, pasti di antara dokter ini ada yang pernah bertemu dengan Gon-u untuk mempelajari bentuk wajahnya. Ketika dia melihat salah satu foto dokter, Gon-u teringat bahwa dokter itu pernah dikenalkan oleh Yumi sebagai sepupunya. Saat melihat detail aktivitas, ternyata dokter itu sedang menjalani sidang perceraian dengan istrinya. Gon-u teringat bahwa temannya Don-gyu adalah seorang pengacara perceraian. Pada akhirnya dia menghubungi temannya itu untuk meminta berkas dan segala informasi tentang dokter tersebut. Namun sayang, aksinya itu diketahui oleh Badan Intelijen dan akhirnya Don-gyu terpaksa memberitahu bahwa mereka akan bertemu di suatu tempat. Son Young dan Gemchol marah karena mengira Don-gyu telah menjual temannya sendiri. Namun ternyata lokasi pertemuan yang sebenarnya hanya diketahui oleh mereka, yaitu tempat di mana dulu mereka mengambil foto untuk poster band. Karena Don-gyu terlalu takut untuk menyerahkan berkas-berkas itu, Gemchol bersedia untuk menggantikannya. Keesokan harinya, Tuan Min mengantar Gon-u ke lokasi pertemuan. Dia meminta Gon-u untuk membawa pelacak dan alat pendengar yang akan membantunya jika terjadi sesuatu. Tempat itu mengingatkan Gon-u dengan masa lalunya karena di tempat itulah dia dan Son Young pertama kali menjalin hubungan. Tidak lama dari itu, Gemchol datang dan menyerahkan berkas yang dia minta. Mereka saling berbincang untuk sesaat karena sudah lama tidak saling bertemu. Tiba-tiba Tuan Min mengirim kabar bahwa pertemuan itu adalah jebakan. Gemchol tidak tahu bahwa dirinya telah diikuti, tapi Gon-u sudah tidak percaya lagi kepadanya. Pada akhirnya dia pergi meninggalkan tempat itu sementara Gemchol tertangkap. Kepala direktur marah karena kinerja anak buahnya yang buruk. Sementara itu Tuan Min mulai menyelidiki keberadaan dokter bedah yang mereka incar selama ini. Dokter itu ditemukan di sebuah tempat judi di mana sempat terjadi kejar-kejaran, namun untungnya dokter itu berhasil ditangkap. Dokter bedah itu dibawa ke sebuah warnet untuk mengakses riwayat medis yang dia lakukan. Dengan begitu Tuan Min bisa mendatangi alamat pasien untuk membuatnya bersaksi. Namun ternyata riwayat itu telah disunting 3 jam yang lalu, yang dimana itu artinya alamat yang tertera di berkas itu kemungkinan besar adalah jebakan. Walau begitu, Tuan Min berkata bahwa tidak ada pilihan lain selain memakan umpan tersebut. Pada akhirnya Tuan Min dan Gon-u pergi meninggalkan dokter itu karena dia sudah tidak diperlukan lagi. Di saat yang sama, Gon-u palsu yang menggunakan teknologi pengubah suara menghubungi polisi dan berkata bahwa dia akan menyerahkan diri di sebuah apartemen. Jelas itu adalah sebuah jebakan. Jika Gon-u asli datang ke lokasi itu, maka polisi yang datang ke lokasi tersebut akan langsung menangkapnya. Tuan Min menyadari bahwa apartemen itu pasti sudah dipenuhi oleh pasukan penembak jitu.
Oleh karena itulah dia memanggil puluhan driver online untuk mengantar makanan ke apartemen tersebut guna mengacaukan formasi mereka. Gun-u menyamar di antara driver itu dan mulai mencari alamat yang dimaksud. Sementara itu Tuan Min berusaha untuk memadamkan listrik apartemen supaya pergerakan musuh terhambat. Gun-u ditangkap oleh orang tiruan itu dan dia sudah siap untuk membunuhnya. Skenario yang sudah disiapkan Badan Intelijen adalah kasus bunuh diri, di mana publik akan mengira bahwa pembunuh calon presiden telah mengakhiri hidupnya. Di sana juga sudah ada bukti-bukti yang akan menguatkan tuduhan tersebut, dan sudah pasti tidak ada pihak yang bisa menyangkalnya. Di saat yang sama polisi datang lebih cepat dan pihak intelijen terpaksa menghalanginya, karena jika polisi melihat dua Gun-u yang berbeda di satu tempat, maka rencana mereka akan berantakan. Gun-u asli tidak bisa melawan karena orang tiruan itu bukanlah tandingannya. Di saat-saat terakhir, Tuan Min muncul dari luar jendela dan melepaskan tembakan. Semua orang terkejut dan satu orang polisi akhirnya memasuki ruangan itu. Saat itu dia bingung karena melihat dua Gun-u yang berbeda. Gun-u asli terluka, sementara tiruannya pergi melarikan diri. Di saat yang sama, anggota intel lain mengonfirmasi bahwa rencana mereka telah gagal karena polisi sudah mengetahuinya. Pada akhirnya tempat itu diledakkan sebagai upaya terakhir untuk mengatasi kegagalan tersebut. Tuan Min yang masih bertahan terlibat pertengkaran dengan salah satu anggota intel, dan pada akhirnya mereka berdua tewas dalam baku tembak. Media pun mulai mengabarkan berita palsu bahwasanya Gun-u dan kaki tangan Tuan Min melakukan aksi bom bunuh diri. Gemcol yang ditangkap diminta untuk bersaksi bahwa kejadian tersebut adalah fakta jika dia ingin terbebas. Sementara Son Young dan Don Gyu melihat langsung jasad temannya itu di rumah sakit. Di lain tempat, tiruan Gun-u dibawa dan diasingkan ke sebuah daerah untuk menjalani kehidupan barunya. Namun ternyata dia adalah Gun-u yang asli. Selama ini Tuan Min sudah menyadari bahwa rencana yang dirancang Badan Intelijen adalah mutlak karena mereka bisa memanipulasi segalanya. Oleh karena itulah dia menyarankan Gun-u untuk bertukar kehidupan dengan tiruannya itu, karena hanya itulah satu-satunya peluang jika ingin hidup. Gemcol muncul di televisi untuk memberikan kesaksian palsunya. Dia tidak punya pilihan lain karena masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Namun ketika teman-temannya datang, dia sadar dan menarik kembali semua perkataannya. Gemcol berteriak meminta tolong ketika dia dibawa kembali ke tahanan, namun tidak ada satupun orang yang bisa membantunya. Keesokan harinya, Gun-u memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya ke publik. Dia menghubungi Son Young dan memintanya untuk menyiarkan berita di radio. Son Young terkejut dan pada akhirnya dia menghubungkan panggilan tersebut dengan siaran radio lalu lintas yang sedang dia bawakan saat itu. Gun-u memperkenalkan dirinya dan menjelaskan semuanya bahwa dia telah difitnah. Kehadiran dia saat itu sudah menjadi bukti kuat bahwa kejadian sebelumnya memang sebuah konspirasi. Petinggi negara mulai khawatir dan dia meminta Direktur Badan Intelijen untuk segera mengatasi masalah itu. Son Young dan Don Gyu menyusun rencana untuk mengumpulkan media di satu tempat, di mana Gun-u sudah diberi instruksi untuk datang ke tempat tersebut. Namun sayangnya Badan Intelijen dengan cepat menangani masalah itu. Mereka melacak keberadaan Gun-u dan menghadangnya saat dia menyusuri saluran air. Di saat yang sama, polisi sudah dikerahkan untuk membubarkan media dan berkata bahwa siaran radio sebelumnya adalah hoax, dan pada akhirnya media pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Gun-u tertangkap oleh direktur dan pasukannya. Namun ternyata Gun-u sudah merencanakan itu, di mana dia menunggu saluran air terbuka. Pada akhirnya direktur dan pasukannya yang ada di sana hanyut, sementara Gun-u berhasil menyelamatkan diri dan memanjat ke permukaan. Di lain tempat, Son Young mendatangi kantor polisi untuk memeriksa kamera lalu lintas. Sebelumnya dia mendapat arahan bahwa Gun-u akan muncul melalui saluran pembuangan, dan syukurlah dia berhasil melakukannya. Ketika Gun-u berlari, Su-ah tiba-tiba datang menjemputnya di pinggir jalan. Ternyata Son Young sudah merencanakan ini dan meminta bantuan Su-ah untuk menjemputnya. Mereka berdua pun tiba di acara pertemuan di mana media sudah berkumpul di sana. Film ini berakhir ketika Gun-u membeberkan fakta dan semua kebenaran pun terungkap.